Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi semua jemaat Al-Kibor. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami sekeluarga juga dalam keadaan sehat. Semua istri, ibu, dan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Saya berharap juga semua jemaat Al-Kibor semua dalam keadaan sehat semua. Seperti anjuran pemerintah, kita harus tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah. Sudah hampir 1 bulan ini kita tidak bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kita berkumpul dalam satu persekutuan. Memang ada banyak kerinduan saudara untuk kita bisa bersatu kembali, berkumpul kembali, kita memuji Tuhan. Tetapi saya percaya tidak lama lagi kita akan bisa bersama-sama kembali. Amin saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini adalah kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merayakan hari Paskah, Passover. Karena kita semua melewati dari maut. Tema Paskah pada pagi hari ini adalah kebangkitannya adalah dasar kepercayaan dan pengharapan kita semua. Amin saudara. Jadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka iman dan pengharapan kita semakin kuat. Amin. Saudara dikasih Tuhan, berbeda dengan perayaan hari lain seperti Natal yang lebih semarak, Paskah kelihatannya kita merayakannya lebih tenang. Bahkan saking tenangnya mungkin ada yang lupa dengan hari Paskah. Saudara perlu ketahui bahwa hari Paskah adalah salah satu hari raya orang-orang Kristen. Tetapi banyak orang Kristen yang lebih cenderung memperingati Jumat Agungnya, tetapi lupa dengan hari kebangkitan Yesus Kristus. Seperti para saksi Yehova hanya memperingati hari kematian Yesus, tapi mereka tidak memperingati hari kebangkitan Yesus. Saya berharap kita sebagai orang Kristen, kita juga harus memperingati hari kematian dan hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Di dalam Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 14, coba dibuka. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 14. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika Yesus itu hanya mati saja dan tidak bangkit saudara, maka seperti yang Rasul Paulus katakan, pengajaran atau pengharapan kita adalah sia-sia. Dan apa yang kita percaya juga sia-sia. Tetapi pagi hari ini kita mengetahui kebenaran ini bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Maka kepercayaan dan pengharapan kita menjadi tidak sia-sia lagi. Amin. Hari Raya Paskah adalah hari raya pembebasan bagi orang Israel dari Mesir. Ketika terjadi tulah bahwa semua anak sulung orang Mesir akan dibunuh, tetapi orang-orang Ibrani dibedakan. Yaitu orang-orang Ibrani yang sudah melumuri ambang pintu rumahnya dengan darah domba, itu akan dilewati oleh malaikat maut itu. Sehingga orang Ibrani tidak mengalami kematian anak sulungnya. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak saudara semua melakukan hal yang sama di saat yang sulit ini. Di saat kita menghadapi wabah corona ini, saya menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mengoleskan ambang pintu rumahnya dengan minyak urapan.
Kalau nggak ada minyak urapan, saudara juga bisa memakai baby lotion atau minyak apa saja, supaya keluarga kita juga diluputkan dari segala wabah, sakit, penyakit yang terjadi saat ini. Saudara setuju? Amin. Di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus juga disebut anak domba Paskah. 1 Korintus 5 itu dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Jadi Yesus Kristus juga dikatakan sebagai anak domba Paskah yang telah disembelih. Bahkan di Wahyu 5 ayat 6 dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih. Yesus Kristus juga dilambangkan sebagai seekor anak domba yang telah disembelih. Jadi melalui kematian dan darah anak domba Paskah yang disembelih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang percaya kepadanya akan diselamatkan dari kematian kekal. Itulah Passover atau Pesak dalam bahasa Ibrani atau Paskah. Sehingga Paskah juga diperingati sebagai hari kemenangan, di mana Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Ayat bacaan pagi hari ini di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12, nanti saudara baca sendiri. Karena waktu kita terbatas, saudara, kita mengetahui bahwa kebangkitan Yesus Kristus yang pertama kali disampaikan melalui malaikat Tuhan sendiri. Jadi bukan melalui media sosial atau melalui berita dari orang-orang atau dari berita dari sumber yang tidak kita ketahui, tetapi malaikat Tuhan sendiri yang menyampaikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di ayat ke-6 Lukas 24 dikatakan bahwa ia tidak ada di sini. Ketika murid-murid wanita Tuhan Yesus masuk ke dalam kuburan Tuhan Yesus, malaikat Tuhan mengatakan ia tidak ada di sini, bahwa ia telah bangkit. Kalau saudara ke Israel, saudara mengunjungi gua kuburan Tuhan Yesus, saudara akan mendapati kata-kata He is not here, He is risen. Ia sudah tidak ada di sini, ia telah bangkit. Jadi pertama kali yang menyampaikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan orang sembarangan, tetapi malaikat Tuhan sendiri yang menyampaikannya. Baru kemudian disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain, bahkan kepada Petrus. Selain itu Alkitab mencatat sebanyak 11 kali bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan luar biasanya murid-murid Yesus tidak berdiam diri, tetapi terus-menerus memberitakan kebangkitannya. Sehingga banyak orang yang berubah, yang takut menjadi tidak takut lagi, yang tidak percaya menjadi percaya, dan yang tidak mempunyai damai sejahtera akan mendapatkan damai sejahtera. Semoga pagi hari ini saudara dan saya tidak ragu lagi bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh telah bangkit dan Dia telah mengalahkan maut. Amin. Kita telah mendapatkan berita kebangkitan Yesus dari sumbernya, yaitu Alkitab kita. Kita juga sering mendengar dari hamba-hambanya selama bertahun-tahun. Seharusnya kita juga menyampaikan berita kebangkitan Yesus kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Amin, saudara. Pagi hari ini saya mengajak saudara belajar kita untuk merenungkan makna kebangkitan Yesus bagi kita. Ada 3 makna yang akan saya sampaikan, saudara. Yang pertama, dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 6, bahwa kebangkitan Yesus adalah berita kemenangan. Saudara, pada saat Yesus disalib hari Jumat itu, ia diejek,
Banyak yang tidak percaya kepadanya. Murid-muridnya sendiri tidak menerima apa yang ia katakan. Mereka tidak percaya. Dan ia mati. Ketika ia dikuburkan, kuburannya juga dijaga ketat. Tetapi tidak ada yang dapat menghalangi ia bangkit. Dengan kebangkitannya, Yesus dapat hadir dalam kehidupan kita setiap saat pada hari ini. Amin, saudara. Yesus, Putra Allah, telah bangkit untuk memberikan pengharapan dan menghilangkan ketakutan setiap kita akan kematian. Dia yang menjamin akan adanya hidup yang kekal, memberikan pengharapan bahwa tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, seperti tubuhnya sendiri yang telah bangkit pada waktu ia datang kedua kalinya. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus menceritakan tentang keagungan Allah yang hebat. Kebangkitan Yesus mengatakan kuasa maut. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Di dalam surat Roma 6 ayat 9 ada tertulis. Saudara buka Roma 6 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Hal yang sama, pengharapan yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Ketika ia datang lagi kedua kalinya, maut tidak berkuasa lagi atas saudara dan saya. Alam maut tidak sanggup menahan Yesus Kristus untuk tetap tinggal di dalam alam maut. Yesus mematahkan kuasa maut dan mengalahkannya. Hal itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Tidak ada makhluk apapun yang dapat mengalahkan maut selain Tuhan. Sekali lagi Yesus menjamin kebangkitan orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saya ulang lagi. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Dikatakan tadi orang yang bersekutu dengan Adam, itu artinya orang yang bersekutu dengan dosa. Kalau orang bersekutu dengan dosa, ia akan mati. Pada kehidupan selanjutnya akan tetap mati, yaitu mati di dalam kebinasaan kekal. Tetapi orang yang mempunyai persekutuan dengan Kristus akan dihidupkan kembali. Siapakah yang akan dibangkitkan dari kematian? Yaitu saudara dan saya. Mereka orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Kristus semasa hidupnya di dalam dunia ini. Mari kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Kristus, karena itu adalah jaminan keselamatan kekal kita nanti. Amin. Kita telah mendengar dan tahu bahwa berita kemenangan ini, maka setiap kita harus menghormati hari kebangkitan Yesus dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus adalah berita kemenangan. Yang kedua, kebangkitan Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Saudara baca di dalam ayat 7 dan 8. Saudara, Alkitab adalah firman Tuhan yang benar dan sempurna, sehingga apapun yang dinubuatkan pasti akan digenapi. Amin. Yesus mengatakan bahwa dia akan mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Saudara bisa konfirmasi dalam Matius 16:21, kemudian di dalam Markus 9 ayat 31, Lukas 9 ayat 22.
Semuanya tercatat di dalam Injil sinopsis. Dan semuanya terjadi. Amin. Kebangkitan Yesus bukan berita bohong, bukan hoax, saudara, tetapi sungguh-sungguh terjadi. Katakan amin. Bahkan di bagian lain kitab suci sebelum Yesus dilahirkan sudah diberikan tentang hal itu. Saudara bisa lihat di dalam Matius 27 ayat 40. Saudara catat ini. Yesus yang telah diejek, dihina, ditolak, dianiaya, disalibkan hingga mati. Saudara, dia tidak dendam, dia tidak marah, melainkan dia berdoa bagi mereka yang menyalibkannya supaya mereka bertobat. Yesus mengatakan bahwa dia akan meruntuhkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Semua orang tidak percaya. Bahkan murid-muridnya juga tidak percaya. Mereka lupa bahwa bait Allah adalah tubuh Yesus sendiri. Dengan kebangkitannya, Allah membuktikan hal itu. Di dunia ini tidak ada yang seperti Tuhan kita Yesus, yang adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Jadi ketika kita percaya akan kebangkitan Yesus, maka kita juga percaya akan firman Allah yang telah menubuatkan semua hal tentang diri Tuhan Yesus. Amin. Firman Allah mengenapi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah yang kedua, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, berita kebangkitannya harus disampaikan kepada semua orang. Karena itu adalah firman Allah yang menubuatkannya. Sekali lagi yang ketiga, berita kebangkitannya harus disampaikan kepada semua orang. Artinya semua orang, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga, kepada orang-orang yang membutuhkan, kita harus sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu adalah berita kemenangan, dan itu adalah nubuat dari firman Tuhan. Ada sebuah perintah dari Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, dan itu dinyatakan sebelum kenaikannya, saudara. Ini adalah perintah Tuhan yang terakhir. Di dalam ayat 46 sampai 48 saya akan bacakan. Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dikatakan harus disampaikan kepada segala bangsa, kepada semua orang, mulai dari Yerusalem. Kemudian selanjutnya dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara dan saya adalah saksi Kristus. Kita ini semua adalah saksi Kristus. Inilah saatnya kita menyampaikan berita tentang pertobatan. Ayo kita mengajak orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, untuk segera bertobat, minta pengampunan. Karena dengan bertobat ada pengampunan dosa, ada jaminan pengharapan akan hidup yang kekal. Amin, saudara. Sampaikan berita kebangkitan ini segera. Sampaikan kepada semua orang-orang yang membutuhkannya. Amin, saudara. Itu adalah 3 makna yang baru kita pelajari. Kebangkitan Kristus adalah berita kemenangan. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah firman Tuhan yang dinubuatkan. Yang ketiga, berita kebangkitannya harus kita sampaikan kepada semua bangsa, kepada semua orang. Itu adalah makna Paskah yang harus kita renungkan. Paskah adalah pernyataan keagungan dan kebesaran kasih-Nya
Kasih-Nya yang begitu besar itu saudara disediakan bagi saudara dan saya untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Saudara, kadang-kadang kita berpikir ketika kita merenungkan kebesaran, keagungan Tuhan, semakin kita merenungkannya, kita akan menyadari betapa kecilnya kita, betapa terbatasnya setiap kita, betapa sedikitnya kita mengetahui tentang Allah yang begitu dahsyat itu, Allah yang begitu besar itu. Marilah kita menghormati Dia, kita memuji dan menyembah Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini dengan memiliki pemahaman yang benar tentang makna Paskah yang sesungguhnya, marilah saya mengajak kita mengubah fokus hidup kita. Tinggalkan cara hidup kita yang lama, yang sia-sia itu. Semua yang rasa sakit, semua jerih lelah yang kita rasakan tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Jangan suam-suam kuku lagi, melainkan semakin bergairah untuk hidup serupa seperti Kristus. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 3 ayat 10 demikian. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Jadi kita yang rindu menjadi serupa dengan Dia, kita harus mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Bahkan Dia harus mengenal kuasa kebangkitannya. Amin saudara. Pesan saya pagi hari ini, teruslah berdoa. Karena dengan banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, banyak menyembah Tuhan, itu bukan membuat Tuhan semakin mengasihi saudara dan saya, melainkan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Pagi hari ini saudara mengasihi Tuhan, sembah Dia, banyak berdoa, banyak menyembah Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa kebangkitannya, saya percaya, maka iman percaya dan pengharapan kita akan hidup yang kekal akan semakin kuat. Amin saudara. Kita katakan amin. Demikianlah firman Tuhan untuk menyambut Paskah di tahun 2020 ini. Happy Passover. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati. Saya juga akan saat ini berdoa untuk saudara dan saya. Mari saudara-saudara saya panggil berdiri. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang hidup, untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu bagi setiap kami, untuk perlindungan-Mu bagi setiap keluarga kami dari wabah dan bencana ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan, yang percaya akan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa darah-Mu itu yang akan melindungi setiap kami dan jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, terimalah segala berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, bahkan memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama katakan
Amin. Tuhan memberkati.